Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik, Pak. Baik, Baik, Pak. Pak. Baik. Oke, semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, sebelum pembelajaran Bapak mulai, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Tapi doa Bapak minta Yohanes, tolong bantu pimpin doanya ya. Dimulai. Selesai. Dan silakan lakukan presensi dulu atau absen dengan scan barcode tersebut. Bapak kasih waktu 1 menit, silakan. Baik, Pak. Kita akan kobarkan semangat ya, di mana rasa nasionalisme kalian harus semakin membara. Dalam arti kita harus nih, silakan diperhatikan. Baik. Nah, cara selanjutnya sebelum mulai benar-benar belajar, coba Bapak ingin tahu sebenarnya sampai mana sih kalian sudah paham pembelajaran Bapak materi sebelumnya. Nah, sekarang silakan kalian pemanasan dulu. Nah, di sana Bapak kasih kalian quiz ya. Session awal diagnostik, silakan di-scan dulu. Bapak kasih waktu kalian mengerjakan selama 5 menit. Baik, bagi yang sudah silakan fokus kembali. Nah, karena mungkin sudah kembali mengingat apa yang sudah Bapak ajarkan. Jadi sekarang Bapak akan kasih orientasi terhadap apa yang akan kalian pelajari hari ini, yaitu barisan dan deret geometri namanya. Nah, untuk itu silakan kalian amati tayangan berikut. Itu merupakan aplikasi dari atau pemanfaatan barisan dan deret geometri yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di sini kalian pernah nggak melakukan jabatan tangan? Atau berjabat tangan? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Sering, Pak. Sering. Pernah, Pak. Nah, ya, sering. Nah, di sini ketika ada 7 orang saling berjabat tangan, kira-kira berapa jabatan tangan yang terjadi? Nah, pada pembelajaran kita hari ini, ada 4 tujuan yang ingin kalian dapat capai. Bapak ingin kalian dapat capai. Yang pertama, bisa menganalisis ciri barisan dan deret aritmatika dengan benar. Bapak akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Tapi sebelum Bapak bagi, silakan scan QR code itu untuk mengakses LKPD, di mana nanti kalian akan diskusi. Silakan di-scan dulu sebelum Bapak bagi. Masing-masing kelompok nanti Bapak kasih waktu 5 menit. Ya. Nah, 5 atau 10 menit lah. Menit sudah Bapak set. Dua kelompok sudah Bapak set.
Halo, harus dijawab. Kalau Bapak bilang nilai, Presentasi soalnya Kak. Aku Gimana Redi? Jadi dari masalah di atas diketahui barisan bilangan yang menunjukkan besar uang yang disimpan Dina dalam rupiah adalah 5.000, 7.000, 9.000, 11.000, 13.000. Selisih antara setiap dua suku yang berurutan pada barisan tersebut atau beda sama dengan 2.000. Jadi 5.000 ke 7.000 itu kan bedanya 2.000 ya. Oleh karena itu barisan tersebut merupakan barisan aritmetika. ya bagus. Kelompok 1 udah dapat menyelesaikan LKPD pertama. Oke. Berikan aplaus dulu ya. Nah, Bapak kasih aplaus untuk kalian semua di kelompok 1. Oke. Nah, sekarang Bapak kasih kesempatan kelompok 2 menanggapi dulu. Yang disampaikan kelompok 1. Apakah ada yang keliru atau sudah? Karena kalian juga pasti mengerjakan tadi. Atau ada yang berbeda? Iya Pak, saya salah tadi, saya keliru, tapi saya udah cocokkan kembali. Ternyata Ya. jawaban kelompok 1 yang benar, saya salah Pak. Ya, tadi kelirunya di mana, Dian? Menghitungnya Pak, yang 43.000. Oke. Tadi dapat berapa? Dapat 42.000. Iya, 48.000. Oke. Nah, sudah berarti diperbaiki. Oke. Nah, sekarang Bapak kasih kesempatan kelompok 2 untuk presentasi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dengan soal, Pak Budi memiliki sebuah peternakan sapi. Setiap hari Pak Budi memerah susu sapi pada hari kelima. Pada hari kelima, Pak Budi mendapat 14 liter susu. Pada hari ke-8, mendapat 23 liter susu, dan seterusnya. Yang ditanyakan, tentukan berapa liter susu sapi yang didapatkan pada hari ke-30. Dari soal di atas, diketahui banyak susu hari ke-5 itu ada 14 liter, susu ke hari ke-8, 23 liter. Yang ditanyakan banyak susu pada hari ke-30. Jadi penyelesaiannya, suku KN, barisan aritmetika itu rumusnya adalah UN sama dengan A dikali A tambah N kurang 1 dikalikan dengan B. A itu suku pertama, B itu beda. Selanjutnya disubstitusikan ke rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Karena yang ditanya adalah U30, berarti N-nya diganti menjadi 30, sedangkan A dan B-nya diganti dengan yang hasil yang didapat tadi. Jadi diperoleh U30 sama dengan 2 ditambah 30 kurang 1 dikali 3. Hasilnya 2 ditambah 29 dikali 3. Sama dengan, karena ada tambah sama kurang, tambah sama kali, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Sehingga diperoleh 2 ditambah 87. Jadi hasil dari U30 adalah 89. Maka diperoleh banyak susu. Jadi banyak susu yang didapat Pak Budi pada hari ke-30 adalah 89 liter. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih Pak. Ya, baik. Sudah bagus sekali ya. Kasih kesempatan dari kelompok 1 untuk menanggapi dulu hasil dari presentasi atau hasil kerja dari kelompok 2. Silakan. Kalau misalnya ada yang berbeda mungkin, atau dari penjelasan yang diberikan baik Angel ataupun Dian itu ada yang
kurang kalian pahami atau berbeda maksud, nah, silahkan sampaikan. Kalau sudah sama, udah kita lanjut lagi. Nah, silahkan Yohanes. Ya Pak, saya ingin bertanya yang di situ yang di layar itu substitusi B sama dengan 3 ke dalam persamaan 1. Nah, A tambah 4B sama dengan 14, kemudian lanjutkan A tambah 4 kali 3 sama dengan 14. Nah, sekarang A tambah 12 sama dengan 14. Ini saya mau tanya Pak, A tambah 12 sama dengan 14, kok A-nya sama dengan 2 ya? Gimana tuh caranya Nah, untuk kelompoknya? coba antara Dian sama Angel siapa yang bisa ngejelasin tuh? Kenapa A-nya kok dapat jawabannya 2? Saya Pak, Oke, silahkan. jadi dapat A sama dengan 2 itu caranya adalah 14 dikurangi 12, seperti itu. Oke, udah benar. Jadi berapa ditambah 12 hasilnya 14? Nah, itu berarti supaya dapat pertanyaan berapa, jadi 12-nya kalian pindahkan ke 14. Jadi sama-sama yang konstanta kalian gabung. Jadi dari positif berubah akan jadi negatif. Demikian. Gimana ya Hana? Sudah? Ya Pak, terima kasih Good. Dian. Sekarang Bapak akan berikan kalian assessment dulu sebelum kita akhiri nanti. Nah, silahkan di-scan dulu barcode-nya. Bapak kasih waktu 2 menit lah. Aritmatika. Ada yang masih ingat tadi apa itu barisan aritmatika ya? Oke, barisan yang bedanya sama. Nah, kalau selisih antar suku itu disebut apa? Beda Pak. Beda, benar. Beda, Pak. Terus, kalau suku pertama tuh yang mana? Yang paling depan Pak. Ya, yang paling awal ya, atau yang paling kiri dalam dalam suatu barisan. Kalau deret itu apa? Kalau deret itu dijumlahin Pak. Bilangan, barisan bilangannya. Jumlah barisan bilangan. Oke, benar. Nah, baik, kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Sebelum kita akhiri, di sini Bapak akan informasikan lebih awal bahwa di pertemuan berikutnya kita akan membahas masalah barisan dan deret geometri. Masih kita membahas tentang barisan dan deret ya. Tetapi hari ini kita belajar barisan dan deret aritmatika. Pertemuan ke depan akan belajar barisan dan deret geometri. Nah, barisan dan deret aritmatika ini itu masih berhubungan dengan pola konfigurasi objek di pertemuan pertama dan menentukan suku ke N pada pertemuan kedua. Nah, baik, sebelum kita akhiri, sekarang Bapak minta Herman untuk memimpin doa penutup. Nah, silakan Herman. Berdoa mulai. Selesai. Selesai Pak Guru. Terima kasih. Ya, nah sekarang Bapak izin keluar dulu. Kalian silakan dulu siapa yang akan ngajar selanjutnya. Oke. Sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa.